Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen penguji, Bapak Dr. Rasimin dan juga Bapak Guntur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saat ini kami selaku mahasiswa PPG Daljab 2022 sedang mengadakan ujian komprehensi. Dan insya Allah kami akan memaparkan tentang RPP yang sudah kami susun. Mohon izin untuk share screen. Ini RPP yang sudah kami susun. Itu rencana pelaksanaan pembelajaran Satuan Pendidikan SDIT Al-Muhajirin. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema ini ada di KD3, perilaku terpuji. Sedangkan subtemanya adalah berlaku jujur. Di kelas 5 untuk semester 1 pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Alokasi waktu 2 kali 35 jam pelajaran. Yang A, kompetensi inti, KI1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI4, memahami, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan nasihat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya, 1.15 menjalankan sikap jujur dalam kehidupan. 2.15 menunjukkan sikap jujur sebagai implementasi dari keimanan. 3.15 memahami makna jujur, dan 4.15 menunjukkan contoh sikap jujur dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi ini 1.15.1 menjalankan sikap jujur dalam kehidupan, 2.15.1 memiliki sikap jujur, 3.15.1 menguraikan dan menganalisa makna keutamaan sikap jujur dengan benar, menganalisa C4. 3.15.2 menganalisa dan memberikan contoh keutamaan sikap jujur dengan tepat, menganalisa C4, penerapan C3. 4.15.1 menjelaskan makna keutamaan sikap jujur yang mencerminkan pemahaman contoh makna keutamaan sikap jujur dengan benar. 4.15.2 mengungkapkan pengalaman melaksanakan sikap jujur di rumah dan di lingkungan sekitar rumah. Evaluasi C6. D. Tujuan pendidikan. Melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan keutamaan sikap jujur dengan benar. Menguraikan C4, audiens, peserta, dan di juri. 2. Melalui tayangan gambar dan video, peserta didik mampu mendeskripsikan keutamaan sikap jujur dengan benar. Menemukan C4 di juri. 3. Setelah melakukan diskusi melalui problem-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi keutamaan sikap jujur yang menunjukkan perilaku yang mencerminkan pemahaman keutamaan sikap jujur, kerjasama, kreatif, behavior, perilaku di juri. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat mendeskripsikan beberapa keutamaan sikap jujur beserta contohnya, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar, membandingkan nilai, condition atau kondisi P5 pengalamiahan. Nilai karakter yang terkandung pada materi kali ini yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Materi pembelajaran, bersikap jujur, materi terlampir di bawah. F. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatnya scientific, model pembelajaran, problem-based learning. 3. Metode pembelajaran, ceramah, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. G. Media atau sumber pembelajaran. Media pembelajaran, video pembelajaran, dan media PowerPoint tentang bersikap jujur. Link terlampir. Alat peraga, proyektor, LCD, dan juga layar. 3. Sumber belajar, buku PAI dan Budi Pekerti kelas 5 SD. Sebenarnya yang A, Kitab Suci Al-Quran. C.
PPT tentang bersikap jujur di internet, hasil penelitian. Peran kantin kejujuran dalam pembentukan karakter jujur santri di pondok pesantren oleh Ai Sarah Naudiah Cahyani, IKIP Siliwangi, Cimahi, Jawa Barat. Link terlampir. Kegiatan pembelajaran, 1. Pendahuluan 10 menit. Pembelajaran dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama, mengandung nilai religius dan integritas. B. Memeriksa kehadiran, absensi, kerapihan berpakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Disiplin, integritas, dan nasionalisme. C. Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya tentang bersikap jujur. Mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran. E. Menyampaikan tujuan pembelajaran, literasi. F. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, literasi. G. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari, motivasi. H. Mengarahkan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui gambaran garis besar sebagai kemampuan awal siswa. I. Pembagian kelompok belajar. J. Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Ya, silakan selanjutnya sepenuhnya kami berikan waktu kepada Pak Guntur untuk memberikan pertanyaan atas perangkap yang disampaikan oleh Pak Armino. Kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Rasmin. Di tujuan pembelajaran yang pertama coba dibacakan Pak Hermino. Melalui ceramah interaktif dan diskusi, peserta didik mampu menguraikan keutamaan sikap jujur dengan benar. Ini dibaca Pak, dibaca ini. Di surah An-Nisa ayat 9 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Itu kok dibaca sadida, kok tidak dibaca sadidan, kenapa Pak? Karena itu mat iwad, di mana fatatain berada di ujung, bukan berada di mana fatatain kita wakofkan, sehingga dia menjadi seperti mat tobi'i, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ya, terima kasih Pak Armino. Saya kembalikan ke Pak Rasmin. Cukup dari saya Pak Rasmin. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Guntur. Oke, terima kasih Pak Armino. Ya, sama-sama Pak Dokter. Materi apa yang akan diajarkan nanti ketika pelaksanaan PPR? Materi ini juga berlaku jujur Pak dosen. Kenapa memilih materi itu? Karena sesuai dengan yang kita tulis di Prota dan Prosem, karena kebetulan jadwalnya di bulan September ini, Pak dosen. Oke, ketika Pak Armino memilih materi itu, kira-kira bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada siswa, peserta didik, agar bisa berpikir secara kritis? Memberikan contoh masalah yang terjadi di sekitar mereka. Seperti itu Pak dosen. Jadi nanti itu didiskusikan bersama-sama sehingga masing-masing memberikan pandangannya di kelas. Oke, apakah sudah diimplementasikan di dalam RPP dalam tujuan pembelajaran? Sudah. Pak Armino, silakan dilihat di kerangka kerja operasionalnya ya, biar ketemu di situ. Nanti ketika bikin evaluasi jelas itu kelewat semua kalau tujuannya tidak nyambung dengan kompetensi dasarnya itu. Kalau lihat judul PTK-nya apa? PTK-nya? Judulnya adalah Peningkatan Motivasi Belajar PAI dan Budi Pekerti, materi perilaku terpuji, bersikap jujur, hormat dan patuh kepada guru. Yang akan saya tanyakan. Kira-kira motivasi yang seperti apa yang akan diukur, yang akan ditingkatkan? Motivasi berlaku jujur. Melihat kompetensi dasar di sana yang tadi disebutkan, motivasi apa? Motivasinya
menjalankan sikap jujur dalam sehari-hari. Jadi siswa itu dalam Motivasi bisa menjalankan, motivasi bisa menunjukkan, motivasi bisa memahami. Kan memahami. gitu toh? Itu Pak Armino ya. Iya, Cocokkan dengan terima baik. kasih Pak dosen. Insya Allah nanti Silakan kita rubah. diakhiri Pak Armino, Baik. silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dr. Rasimin dan juga Pak Guntur, dosen penguji di UIN Salatiga. Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingannya dan ujiannya. Semoga Pak dosen berdua selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah banyak hal ini Pak dosen. Mohon bimbingannya selalu. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin pamit wabarakatuh. Pak dosen, terima kasih.